Saudara-saudara kita banyak sekali yang mau hadir pada malam hari ini. Jadi kita tunggu juga dulu sementara, karena malam ini Ustaz di sekitar kita ini lagi melaksanakan acara menyambut bulan puasa. Tapi masuk kita adalah disebut dengan kata ruahan. Nah, jadi ruahan itu dilaksanakan ba'da maghrib awal, lalu dari sana nanti saudara-saudara kita akan bergabung di mushola takwa ini. Untuk itu kami mohon dapat dimaklumi oleh kita semua. Terima kasih Bapak sekalian. Kami sapa dulu. Mungkin ada yang mengikuti secara streaming di sini, ya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang juga mengikuti acara kita pada malam hari ini dimanapun berada. Mudah-mudahan acara malam ini adalah acara syiar kita bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dibuka, mungkin kami juga informasikan kepada adik-adik nanti yang akan mengisi acara, ya, mungkin perlu siap-siap. Sebenarnya tadi ada ibu-ibu nih Pak Ustaz, tapi begitu tadi kapan ceramahnya? Kalau ibu tampil, anak tampil kan, nah Ustaz lagi ngalah, kita tampil. Jadi kita akan mendengarkan saja pada malam hari ini khusus untuk anak-anak kita, adik-adik remaja kita. Pada masa yang akan datang, ibu-ibu kita yang akan ikut partisipasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah untuk menempati tempat yang masih kosong dan tempat anda yang anak-anak untuk di luar dulu ya, tidak apa-apa ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kiai Ahmad Bukhari, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam rangka mengisi acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketua RW 01, Ketua RT 01 dan 01A, Ketua RT 02, Ketua RT 03, Pembina Mushola At-Taqwa, kemudian Ketua Pengurus Mushola At-Taqwa yakni Dr. Andes Haji Imam Suryadi MPD MPDI, jamaah tamu undangan dan seluruh jamaah Mushola At-Taqwa rahimahumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, inayah hingga kita bisa bermuajahah, bertatap muka dalam rangka pelaksanaan sholat isya berjamaah, kemudian diikuti dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang sedianya jatuh pada tanggal 27 Rajab tahun 1443 Hijriah, akan tapi kita laksanakan pada tanggal 2 Sya'ban 1443 Hijriah. Sholawat berbingkai salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum kita memulai acara, ada baiknya saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara sebagaimana berikut. Acara pertama adalah pembukaan.
Acara kedua adalah pembacaan kitab suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ananda M. Zeko Arfan. Yang ketiga adalah pembacaan sholawat yang akan dikumandangkan oleh para santri TPA Musola At-Taqwa. Kemudian sambutan dari Ketua Musola At-Taqwa, disusul ceramah sekaligus doa penutup oleh yang kami hormati Kiai Ahmad Bukhari, dan yang terakhir penutup. Baiklah jamaah pengajian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW rahimahullah, untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membuka acara kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menginjak acara selanjutnya adalah pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda M. Zeko Afkan. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga dengan pembacaan Al-Qur'an Karim baik qari maupun kita yang mendengarkan yang mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa khali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Mu'ayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para hadirin, kita baru saja soft launching istilahnya, soft launching pembukaan TPA ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang usia sekolah, boleh mendaftar ke kami sebagai santri begitu. Baiklah, menginjak acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Mushola At-Taqwa yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Imam Suryati MPD MPDI. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Imam Suryati MPD MPDI kami persilahkan. Mohon izin buka masker ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati tamu kita dari Kelurahan 20 Ilir, daerah 4 Palembang, yang mewakili Bu Lurah. Selamat datang Pak Bu di Mushola At-Taqwa ini. Bapak Ketua RW 01, Bapak Ketua RT 1, RT1, RT2, dan RT3. Terkhusus kami banggakan pada malam hari ini, kami merasa sangat berbahagia sekali karena kita dihadiri oleh para penasehat, para pembina kita yang malam hari ini saya lihat hampir lengkap Pak. Ada Pak Insinyur Haji Masri Mai, ada Bapak Syajarudin, ada Bapak Sahrul Mustomi, Bapak Heri Astaman, Bapak Solehin Nurdin, Bapak Amri Nurman, Bapak Abdullah Rohim, Pak Zulkifli mungkin masih di perjalanan, Pak Andrian juga tadi izin dengan kita, dan juga bapak yang lain yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu. Semua para penasihat dan pembina Mushola At-Taqwa yang sangat kita cintai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Mushola At-Taqwa yang kami hormati dan kami banggakan, dan juga semua jemaah, terkhusus juga para donatur. Karena Bapak Ibu perlu kami sampaikan, acara pada malam hari ini Pak Ustadz Ahmad Buhari ya, terlaksana ini berkat sponsor. Sponsornya seluruh donatur Mushola At-Taqwa, juga ibu-ibu dan bapak-bapaknya, keluarga di sekitar Mushola At-Taqwa ini. Saya sering nyebut masjid ini Ustaz. Karena ini nih bayangan kalau tamu-tamu yang datang berapa kali, tidak nyangko ini mushola. Katanya masjid pula seperti ini. Dan mudah-mudahan dengan doa kita bersama nanti kita tingkat status ya. Walaupun ya kita berguyur baik. Yang penting Bapak Ibu sekalian, walaupun mushola kita sederhana, tapi apa yang kita laksanakan pada mushola ini tentu amalan-amalan yang berkualitas yang insya Allah diterima Allah SWT. Amin. Yang kita muliakan dan kita hormati Ustadz kita Bapak Kiai Ahmad Bukhari. Beliau jauh-jauh datang ke sini Bapak Ibu ya. Sebenarnya jadwal beliau sangat padat, tapi beliau menyiapkan waktu untuk kita semua. Berarti ini merupakan kecintaan Ustadz kita kepada kita semua di dalam hati. Perlu kami sapa juga, kita mengundang dari Masjid Asyakirin, selamat datang. Dan Masjid Asyakirin, ada juga dari Masjid Darussalam. Jadi kami Ustadz di sini ada rumah yang berdekatan. Kami ini di tengah-tengahnya antara Masjid Asyakirin dan Masjid Darussalam. Dan beliau juga pengurus Masjid Asyakirin
hadirin dan Darussalam sempat hadir di acara kita pada malam ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kami sudah sampaikan, insya Allah acara ini akan kita buat videonya. Nanti Ustadz jangan gugup Ustadz ya. Jadi kita membudayakan budaya baru karena Masjid Musholah At-Taqwa ini sudah masuk situs web. Jadi nanti kegiatan kita sekaligus ini laporan bahwa musholah ini ada kegiatannya dan betul-betul eksis. Maka nanti kita masukkan video ini di YouTube web kita. Bapak Ibu yang kami hormati dan insyaallah para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, memang Isra Mi'raj ini mestinya tanggal 24 jam, tapi kita melaksanakan peringatannya pada malam hari ini. Mengingat Bapak Ibu sekalian, masjid-masjid di sekitar kita melaksanakan, jadi kita tidak bertanding, tetapi kita bersanding dengan masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Jadi saya lihat jadwal pas malam minggu ini, dan lagi masjid sedang melaksanakan, kita melaksanakan ini. Harapan kita, masjid-masjid yang ada di sekitar kita ini jemaahnya bisa ikut bersama-sama kita di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah. Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa musola kita ini saya lihat dari dulu di bawah bimbingan kakanda kami dari Asrama Esos MM sudah mulai bergerak. Remaja-remaja sudah mulai aktif. Jadi jangan sampai Bapak Ibu semangat yang begitu kuat dan menggebu ini dari anak-anak kita para remaja ini tentu akan kita dorong sehingga anak-anak kita ini akan nanti meneruskan perjuangan kita semua. Karena saya sering Bapak Ibu kalau ada acara di sini, Pak Ustadz, malam Jumat kami yasinan Pak. Kami kirim Al-Fatihah untuk seluruh ya pejuang-pejuang pendiri musola ini. Tentu pejuang-pejuang musola ini termasuklah cucunya yang menyaji kita tadi Pak. Yang membaca Al-Quran tadi adalah cucu, jadi generasi kedua ya dari bapak-bapak, saudara-saudara kita, kelompok pendiri musola ini. Jadi mudah-mudahan semangat yang ada ini, kami sekali lagi mohon dukungan dari kita semua Bapak Ibu sekalian yang ada di sekitar sini, orang tua yang nanti juga akan menitipkan anaknya. Tadi sudah disampaikan, ini kepala TPA-nya Pak yang menyampaikan tadi, Ibu Sono ya. Jadi kepala TPA-nya. Jadi kalau kita nanti mau masukkan anak untuk belajar membaca dan menulis Al-Quran, kita sudah mulai di musola kita ini. Harinya Senin, Selasa, Rabu, 3 hari saja. Berikutnya silakan mungkin untuk kegiatan yang lain. Dan yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata yang mungkin lebih pantas kami sampaikan selain ucapan terima kasih atas dukungan dari semua pihak, dari donatur dan juga sumbangsi dari keluarga-keluarga di sekitar ini, dan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama seluruh pengurus dan panitia apabila dalam acara ini terdapat kekeliruan ataupun kehilapan. Inilah keterbatasan yang ada pada kami. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi Bapak Kiai Ahmad Bukhari, kami berikan waktu seluas-luasnya Ustaz untuk memberikan pencerahan kepada kami semua. Karena kita ini semua haus dengan ilmu dan informasi. Mudah-mudahan pencerahan yang akan diberikan Ustaz nanti menjadi amal soleh bagi Ustaz dan bagi kami semua yang mendengar pada malam hari ini. Yang belum tidak sempat hadir pada malam hari ini, mungkin Bapak Ibu bisa menonton ya lewat YouTube. Nanti YouTube-nya kami kasih tahu lewat grup kapan kita tayangnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kepada pendukung acara kami ucapkan terima kasih. Bila taufik, bila wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iman yang telah memberikan kata sambutan, dan hadirin dan hadirat jamaah pengajian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW kepada kita pada puncak acara, yaitu ceramah sekaligus doa penutup. Kami mintakan, kami mohonkan kepada yang kami hormati Bapak Kiai Ahmad Bukhari. Kepada Bapak Kiai Ahmad Bukhari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال أيضا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فقد أقامها أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين وقال أيضا بين المسلم والكفر الصلاة وصدق الرسول. Yang terhormat, yang terutama, yang terhormat, yang termulia, yang kami ta'zimi para ulama, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat setempat yang telah hadir di tengah-tengah kita, tuan-tuan guru kita, para pembina, sekaligus para asatidz, para tuan-tuan guru kita, dan juga yang kami hormati Ketua Mushola Takwa Bapak Terandes Iman Suryadi MPDI. Yang mohon maaf Bapak yang kalau seandainya kami salah sebut nama di sini mohon maaf karena kami baru ingat, baru hafal, dan segenap seluruh para pengurus panitia hari besar peringatan Isra wal Mi'raj dan juga sekaligus para pengurus Mushola At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu, para jemaah undangan yang mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini dari kata yang indah, kalimat yang sempurna dan ungkapan yang terbaik. Selain kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kata alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat atas baginda Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam hari ini adalah malam di mana kita dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab itu ada suatu peristiwa mukjizat Nabi yang agung yang belum pernah terjadi di zaman di masa para nabi dan rasul terdahulu, yakni yang dikenal dengan suatu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di bulan Sya'ban itu juga ada suatu terjadi mukjizat Nabi yang ketiga, yakni terjadi pembelahan bulan di bulan Sya'ban. Sedangkan di bulan Ramadan adalah suatu peristiwa yang agung terjadi, mukjizat Nabi yang terbesar yang pertama, diturunkan Al-Quran Karim. Jadi mukjizat Nabi yang terbesar itu satu Al-Quran, yang kedua Isra wal Mi'raj, dan yang ketiga dapat membelah bulan menjadi dua bagian
ketika Nabi ditantang oleh kaum kafir Quraisy untuk membuktikan suatu kebenaran, ya Muhammad, tidaklah kami beriman kepada Allah sebelum engkau membuktikan kepada kami kalau seandainya engkau seorang Rasul, maka belahlah bulan di atas langit menjadi dua bagian. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya, turun surah Al-Qamar ayat pertama, 2 dan ketiga, itu diterangkan iqtarabat as-sa'atu wa syaqqal qamar. Telah tiba harinya kiamat dan telah terbelahnya bulan. Ya, di situ bahwasanya Allah Ta'ala menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu dia bisa melakukan apa yang diinginkan oleh para penantang kaum kafir Quraisy di masa itu. Cuman anehnya orang kafir ini semakin mereka menyaksikan mukjizat, semakin mereka melihat dengan mata kepala mereka mukjizat, mereka mendengar mukjizat, mereka merasakan itu mukjizat yang di luar akal sehat mereka, bahwasanya itu betul-betul mukjizat. Bukan semakin beriman kepada Allah, justru semakin nampak kekufurannya. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, meskipun kita tidak melihat langsung mukjizat, tidak menyaksikan langsung mukjizat, tidak mendengar langsung mukjizat Nabi, kita sampai saat ini insya Allah sampai akhir hayat kita, sampai menghembuskan nafas yang terakhir, meskipun kita tidak menyaksikan mukjizat Nabi ketika di Isra di Mi'rajkan, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan buktinya adalah sampai saat ini kita masih memperingati peristiwa yang agung tersebut pada malam hari ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan malam hari ini melalui peringatan Isra wal Mi'raj akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sebenarnya di sini Bapak Ibu bukan nak ceramah sini. Sebenarnya kalau nak ceramahnya lebih banyak pantas para masyayikh kita di sini ada. Para tuan-tuan guru kita di sini lebih banyak di senior. Kami ini apa dia Pak, kami tak kati ilmu. Sebenarnya tak kati ilmu kami ini Pak. Cuman apa yang kami tahu ini kami dapatkan dari guru-guru kami. Kalau seandainya ada salah dan silap, mohon sudi kira dimaafkan dan dimaklumi. Kalau salah tolong ditegur Bapak Ibu para jemaah sekalian. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah suatu peristiwa yang belum pernah terjadi di masa Nabi-Nabi terdahulu kecuali di masa Nabi Muhammad SAW. Kalau dikaji dengan akal tidak dapat, dikaji dengan otak tidak ketemu, dikaji dengan kebiasaan rasio impossible, mana mungkin. Kenapa Bapak Ibu? Karena perjalanan ini ada suatu perjalanan yang di luar akal batas manusia mampu mencernanya. Perjalanan Nabi dari Mekah, Masjidil Haram ke Yerusalem, Palestina, Aqsa, itu jarak ditempuh perjalanan kalau memakai onta lebih kurang 35 hari lamanya. Itu kalau ontonya sehat. Kalau ontonya kuat, terbayang tak kalau ontonya ampak bengek penyakitan, paru-paru basah, stroke loh, lama nambah. Sedangkan kendaraan di masa itu belum ada, pesawat tempur belum ada, helikopter belum ada, mobil belum ada, motor belum ada. Menjaman itu sudah ada aplikasi Gokar, alamak, dikatakan Gokar, ini tak kata, pesawat tempur belum ada, jet tempur belum ada, helikopter belum ada, mobil pun tak kata, apalagi motor, tambah lagi bentor, tak kata. Yang ada onto, kuda, keledai. 35 hari itu jarak yang ditempuh perjalanan. Ada riwayat lain menjelaskan sampai dengan 2 bulan lamanya. Maka itu otak tidak mampu mencerna perjalanan Nabi ketika Isra, perjalanan suatu malam Mi'raj dinaikkan ke langit itu ditempuh dalam waktu lebih kurang 4 jam. Tersebut di dalam tafsir Sawi, syarah dari tafsir Syekh Jalalain. Logikanya Bapak Ibu, logikanya. Kalau misalnya aku nak berangkat besok hari pesawat jam 6 pagi,
Sampailah di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta lebih kurang 45 menit jam 7 sampai di sana. Kemudian aku juga balik di hari itu juga jam pesawat jam 13.00 lebih kurang sampai ke Palembang. Dari Jakarta Palembang lebih kurang jam 2 jam 14. Sebelum aku berangkat tadi, aku siapkan koper untuk bekal pakaian. Nah tiba-tiba di koper ini ada semut masuk, jelip jerut ini. Semut ini masuk jelip, beloklah berangkat Palembang Jakarta. Ya, pelesiran jadi belok ini. Pacak pula semut itu pelesiran. Sampai Jakarta, setelah dia menikmati hotel yang berbintang 5 dan lain sebagainya, baliklah aku jam 13 tadi sampai ke Palembang jam 14 jam 2 siang. Kubuka tadi itu aku punya koper. Nah semua tadi betul dia ngomonglah sama gerombolannya tadi. Aku di semua ini ngomong, wah tahu dah aku barusan tadi ke Jakarta ini. Uji di semua ini apa jawab kawan-kawannya? Gila kan ini. Tidak masuk akal. Makhluk sekecil kau ni tak kita ni pajak berangkat ke Jakarta. Ini dalam otak kita Pak. Ya, tidak mampu. Karena yang memperjalankan Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kalau kita kaji dengan ilmu Al-Quran baru dapat. Dikaji dengan ilmu tauhid baru ketemu. Maka pantas ayat yang dipangkal surah Bani Israel yang dibaca dengan ananda kita tadi, ya, dengan lantunan bacaan yang bagus, dengan lantunan bacaan ya Allah yang melembutkan hati, ditambah lagi dengan selawat-selawat Nabi, ya Allah rasanya Pak luar biasa Pak. Inilah yang Anda rindukan di suasana macam ini. Tak lemah apa kita ni kadang-kadang malu. Kalau budak-budak macam inilah aset kita sebenarnya Pak. Aset kita kakek di kemudian hari. Mohon maaf Pak, karena ini suara agak hilang nih, tabrak pagi, siang, sore, ceramah. Sorry Pak, kakek hilang. Ini suruh kakek pajar betul lagi, Masya Allah. Belum kakek besok nih. Ada malu. Jadi, kita dengar lantunan ayat tadi cukup sudah melunakkan, melembutkan hati kita. Maka pangkal yang dibaca ayat itu dengan kalimat kata subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekeliling perjalanan dari Haram ke Aqsa. Sepanjang perjalanan itu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kemudian alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya domirnya Nabi Muhammad sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Setiap di dalam Al-Quran dia diawali dengan kata-kata subhan. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 77.450 kalimat, 1.025.000 huruf. 6.666 ayat termasuk hitungan Bismillahirrahmanirrahim di pangkal surah kecuali surah At-Taubah. Sementara bacaan Al-Quran 6.232 ayat itu tidak termasuk Bismillah menurut hitungan qiraat Imam Hafaz. 6.666 ayat itu menurut hitungan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, termasuk di pangkal surah Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana yang benar? Betul kalau 6666 betul, 6232 betul. Yang mana yang salah? Ya, yang salah justru di luar daripada itu. Anda pernah ceramah Bapak yang dekat 6666 katanya salah. Salah Ustaz yang mengujinya. Ujar pendengar dulu. Ini Pak yang negori Ustaz dulu. Cuma Ustaz ini kadang-kadang liku tidak ngerti dengan adab.
lagi ceramah model macam ini langsung dipotong. Salah Ustaz, bukan 6.600. Jago dengar dulu antum tuh. Belum selesai ceramah. Kalau lagi ceramah jangan dipotong. Kenapa Pak? Karena ini su'ul adab. Laisa bil adab, tak kata adab. Likulli maqal maqam wa likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal. Tiap-tiap tempat ada ucapan, tiap-tiap ucapan ada tempatnya. 6.666 ayat itu menurut hitungan Imam Syafi'i termasuk bismillah. 6.232 ayat itu hitungan qiraat Imam Hafaz tidak termasuk bismillah. Singkat cerita, setiap di dalam Al-Quran kalau dia diawali pangkal kalimat kata subhana, maka setiap perbuatan Allah itu tidak pacak dibahas lagi Pak. Habis. Subhana yang berasal dari kata sabaha yasbahu sabha. Sabaha fi'il madhi yasbahu fi'il mudhari' sabhan, dibaca subhana. Sama dengan kalimat qara'a yaqra'u qur'an, dibaca qara'a fi'il madhi yaqra'u fi'il mudhari' qur'an, dibaca qur'ana. Ngapula tidak dibaca qir'ana, kenapa tidak dibaca qur'an? Ngapa nak qur'an? Sama seperti halnya subhana, ngapa tidak dibaca sibhana, kenapa tidak dibaca sabhana? Ngapa nak dibaca subhana? Ngapa lah Pak? Ternyata ini dalam ilmu tasrif, ilmu nahwu namanya ismul ladzi la yansarif, atau yang tersirat ditambah alif dan nun. Apa maknanya? Tiap-tiap kalimat di dalam Al-Quran kalau dia diawali dengan kata subhana, setiap perbuatan Allah itu tidak sekali-kali tidak bisa dibuat-buat, ditiru-tiru, direka-reka, dicontoh-contoh, dikawi-kawi oleh seluruh makhluk, terlebih lagi yang namanya manusia. Subhana, habis tidak bisa dibahas. Maka itu kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, kalau katanya jadi Allah Subhanahu wa taala cukup mengutus makhluknya yang bernama Buraq. Tentunya didampingi oleh malaikat Jibril, ya. Allah cukup mengutus makhluk yang bernama Buraq. Buraq ini pengertian pada bahasa artinya kilat. Pengertian pada istilah makhluk khusus, makhluk dari surga, makhluk yang berwarna, makhluk khusus kendaraan dari surga yang berwarna putih, lebih kecil daripada baral, lebih besar sedikit daripada himar. Sekali dia mengepakkan sayapnya, jarak yang ditempuh perjalanan mi'atu alfin sanatan tariqah, 500 tahun manusia berjalan kaki, lamhil basar, sekejap mata sampai. Auhu akrab, belum sekejap mata takdir Allah telah terjadi. Maka itu sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Begitu Lut langsung sampai ke Aqsa sana. Begitu Lut langsung sampai ke langit pertama, Lut sampai ke langit kedua, secepat kilat, belum mata berkedip lah sampai. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala tiap-tiap sesuatu. Singkat cerita Bapak Ibu, ini sudah jam 20.50 menit. Kira-kira ceramahnya sampai jam berapa Pak? Aku tidak panjang-panjang Pak, yang jaga ceramahnya cuma 3 poin, enggak garis besar ya. Kalau kita cerita, insya Allah kita paham kalau cerita tentang Mi'raj, tentang cerita Nabi dan Nabiullah, kemudian naik wujud terus, kita sudah paham kalau insya Allah. Anak baik garis besarnya ya. 3. 1. Hikmah perjalanan Nabi sepanjang surat Al-Mi'raj itu ada 3 dimensi. Di dimensi yang pertama, Nabi ketika dimi'rajkan itu dipertemukan dengan para nabi dan rasul yang telah wafat ribuan tahun yang lalu. Di langit pertama dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu Bapak Ibu tidak pulau tinggi, cuma 20 meter. Sama macam Allah itu. Lebar badan Nabi Adam itu tidak terlalu lebar, cuma 8 meter. Tulang kanan 4 meter, tulang kiri 4 meter. Itu Nabi Adam. Umurnya tidak terlalu panjang, cuma 930 tahun. Anak Nabi Adam tidak terlalu banyak, cuma sikok. Yang paling banyak adiknya 39. Itu kalau bahasa dusunnya, anaknya sikok, adiknya 39. 20 lanang, 20 betina. Itu Nabi Adam. Begitu naik di langit pertama, malaikat Jibril bertanya, siapa itu Jibril?
wal abal ajsam. Itulah bapaknya jasad, bapaknya manusia, Adam alaihissalam. Nabi Adam bertanya, kaukah itu yang bernama Muhammad bin Abdullah? Ya, oh betul al-Musra. Dia saling sapa, saling salaman. Yang siko abal ajsam bapak ajsad, yang siko abal arwah bapak segala arwah. Tanpa Nur Muhammad maka tidak akan pernah ada Allah ciptakan. Laula Muhammad ma khalaqtu Adam, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Kalau bukan karena Allah menciptakan Nur Muhammad, tidak akan pernah ada Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Singkat cerita, dinaikkan lagi di langit kedua. Di langit kedua dipertemukan dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa masih hidup, Nabi Yahya sudah meninggal. Nabi Isa itu masih hidup Pak. Nabi Isa itu belum meninggal. Ya, Nabi Isa itu belum meninggal. Yang disalib, yang dibunuh itu bukan Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Bukanlah Isa yang disalib dan bukan pula Isa yang dibunuh. Walakin syubbihala. Akan tetapi yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bar rafa'ahu Allah ilaihi, bahkan Nabi Isa itu Allah angkat di sisinya ke langit, di langit ke bawah. Agar Nabi Isa turun ke bumi, tanda akhir zaman itu tanda kiamat kubra. Kalau Dajjal keluar, Imam Mahdi itu kaget Nabi Isa yang akan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala yang membunuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa nantinya yang akan meluruskan atas fitnah yang mengatasnamakan dirinya Isa anak Tuhan. Maka Nabi Isa lah kaget yang menggebrak seluruh fitnah dari Masih Dajjal yang mengatasnamakan bahwa dirinya adalah anak Tuhan. Kaget di akhir zaman. Kemudian naik di langit ketiga dipertemukan dengan Nabi Allah Yusuf. Tahu Nabi Yusuf? Tahu. Bukan masuk. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang dikenal dengan mukjizatnya apa? Nabi Yusuf apa mukjizatnya? Aja jangan tahu loh. Apa mukjizatnya? Ketampanan wajah. Nabi Yusuf itu mukjizatnya saking ganteng Nabi Yusuf, dia duduk sama uang yang jahat 4 tahun. KTP-an, uang yang jahat tadi sedikit ganteng. Iya, baru marah nih, duduk berdampingan. Kalau kita tinggal uang yang 4 tahun tadi, KTP-an tadi biasanya kan kalau ada uang ganteng sama uang jahat, yang ganteng nampak kegantengannya, yang jahat nampak kelebu. Nah ini mukjizat Nabi Allah Yusuf Allah berikan. Nabi Allah Yusuf yang tampan, yang ganteng, yang rupawan tadi duduk berdampingan sama orang jahat tadi yang mantu dari jadi sedikit dia ganteng. Itu mukjizat Nabi Allah Yusuf yang Allah berikan. Nabi Allah Yusuf dikenal juga dengan ahli takwil di dalam mimpi, sehingga ditafsirkan oleh Allah menjadi pemimpin, menjadi raja di masanya. Singkat cerita, kemudian naik lagi ke langit keempat dipertemukan dengan Nabi Idris. Nabi Idris, kemudian naik lagi kelima dipertemukan dengan Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa, saudara seibu. Kemudian naik lagi di langit kelima keenam dipertemukan dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu kalau dia marah, bulu rongolnya tembus ke jubahnya. Nabi Allah Musa, maka wajar dia nampakung sekali mati. Nabi Musa kuat, gagah, perkasa. Nabi Musa yang kuat baik ketika mendapat wahyu untuk menyampaikan kisah kepada Fir'aun, takut juga Nabi Musa. Fir'aun itu orang yang hebat, yang kuat, yang gagah, yang perkasa. Kata Allah, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Tidak sekali-kali hai Musa, Fir'aun bisa menyentuhmu.
Jangan Allah. Ya sampai ke pokoknya sampai ke soal berhasil atau tidak, soal diberi iman atau tidak itu urusannya bukan Allah Taala. Tugas Nabi Allah Musa cuma menyampaikan bahkan itu doa Nabi Musa. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Allah Musa. Naik ke langit ketujuh dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Lamma irtaqal Baitul Ma'mur shallal imam. Tatkala Nabi diangkat Allah Ta'ala sampai ke Baitul Ma'mur, maka Nabi ditunjuk memimpin sholat menjadi imam para anbiya wal mursalin dan para jami'il malaikatil muqarrabin. Pertanyaannya, kok bisa Nabi Muhammad yang masih hidup dipertemukan dengan para nabi yang telah meninggal ribuan tahun yang lalu? Maka Allah jawab, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kalian sekali-kali mengatakan bahwasanya orang-orang yang gugur di jalan Allah mereka mati semata, orang-orang yang mati dalam keadaan beriman mereka mati semata. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup, walakin la tash'urun, akan tetapi kalian yang tidak menyadarinya, kata Allah Ta'ala. Yang mati itu jasadnya, yang hidup ruhnya, berpindah alam baik. Tapi bedanya kalau para nabi dan para rasul, meskipun jasadnya meninggal tapi tetap utuh, tetap wangi. Diharamkan binatang-binatang tanah yang hina, cacing, kecoa, kelabang yang makan jasad para nabi dan rasul. Sahabat baik lagi dipelihara oleh Allah, apalagi para nabi dan rasul. Kemudian singkat yang kedua, Nabi Muhammad SAW hikmah Isra Mi'raj yang kedua adalah Nabi diperlihatkan dengan kejadian-kejadian yang akan datang. Apa itu? Nabi melihat penampakan surga dan penampakan siksa api neraka. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak dusta apa yang dilihat oleh Nabi. Nabi melihat surga, Nabi melihat neraka. Surga mala ainun ra'at, yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, yang belum pernah sekali-kali terdengar oleh telinga, wala khatar 'alal qalbil bashar, dan belum pernah sekali-kali terlintas dalam hatinya kenikmatan surga yang tiada tandingannya. Nabi sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala dia lihatkan surga yang pertama, surga yang kedua, surga yang ketiga, surga yang keempat, surga yang kelima, surga yang keenam, dan surga yang ketujuh. Nabi senang, Nabi gembira, Nabi bahagia. Gambaran-gambaran surga yang luar biasa, ya Allah, nikmatnya. Apalagi umat di dalam keadaan beriman itu menjadi raudhatan min riyadil jinan, taman-taman surga di dalam kuburnya. Ini Bapak Ibu para jemaah sekalian, Nabi senang, Nabi sumringah, Nabi gembira. Tapi jadi tapinya, manakala Nabi ditampakkan dengan siksaan-siksaan api neraka. Ibu-ibu tolong pesan pengen kuat ini. Dan tidak tahu. Neraka pertama, neraka kedua, neraka ketiga, neraka keempat, neraka kelima, neraka keenam. Ibu-ibu tolong kupingnya cacak tahu dulu. Ini untuk siapa? Jibril. Ya Muhammad, inilah tansil untuk umat sebelum engkau ya Muhammad. Lagu Nabi. Untuk umat sebelum engkau ya Muhammad. Untuk siapa siksa neraka yang pertama? Itulah untuk orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik diletakkan di neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar.
Sesungguhnya orang-orang munafik itu kami letakkan kata Allah Ta'ala di kerak neraka yang terbawah. Kenapa? Itulah neraka yang terpanas dari yang panas. Munafik, wong yang punya kepala dua. Munafik pandai bermain minyak di atas api, menggunting dalam lipatan. Giliran berkawan, oh baik, pas makan sama-sama racun ini gitu. Itu munafik Mario. Lembaga nyantung yang ketemu musuh ketimbang dengan wong yang munafik. Ayatul munafik salatun. Tanda-tanda wong munafik itu ada 3. Kalau dia berkata dia bohong, kalau berjanji dia ingkar, kalau dia amanah dia khianat. Kalau ada 3 macam ini, fahuwal munafik. Maka dia golongan wong yang munafik. Waliyadzubillah. Ada tak itu? Jawab dalam diri kita masing-masing. Kalau tidak. Kemudian itu neraka yang kedua untuk siapa yang Jibril? Itulah untuk orang-orang Yahudi dan para kerajaan pengikut-pengikutnya. Neraka yang ketiga orang-orang Majusi. Neraka yang keempat orang-orang Nasrani. Neraka yang kelima orang-orang mereka yang para penyembah berhala, patung, Lata, Uzza, Manat, Hubal, menyembah kuburan, menyembah nenek moyang, menyembah kebiasaan, menyembah animisme, menyembah pangkat, menyembah jabatan, menyembah atasan, menyembah harta. Nah ini dia termasuk. Dan neraka yang keenam itu adalah setiap mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang menduakan Allah taala. Kalau neraka yang ketujuh ini untuk siapa Jibril? Ini Nabi Muhammad bertanya. Malaikat Jibril berat jawabnya. Untuk siapa Jibril? Bocor lanjut tuh. Kita kan CS kalau bahasa kita ya. Akhirnya malaikat Jibril juga tahu dengan berat hati ummatuka ya Muhammad. Untuk umatmu ya Muhammad. Begitu mendengar umatmu ya Muhammad, dengan seketika Nabi pingsan, tak sanggup nerima kenyataan. Begitu berat cintanya Nabi dengan umatnya, tidak rela kalau ada umat bersikap yang masih ada disiksa dalam api neraka jahanam. Ketika Nabi sadar, kemudian Nabi langsung sujud menghadap Allah Ta'ala, tidak bangun-bangun. Nabi nak minta tapi malu, tapi Allah Maha tahu. Angkat kepala ya Muhammad, minta olehmu akan diaku. Kan Allah telah berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Allah akan memberikan apapun yang menjadi keinginanmu wahai Muhammad agar hatimu menjadi puas. Kalau bahasa kita, minta olehmu ya Muhammad, ya la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, tidak ada yang membuat hati hamba gelisah, gundah gulana kalau masih ada di antara umatku sikok ya Allah masuk ke dalam siksa api neraka. Allahumma sallim ummati ya Allah, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Allah. Itulah Nabi cinta dengan umat yang luar biasa. Dan Allah telah memberikan jaminan kepada Nabi Muhammad bahwasanya surga diharamkan oleh Allah Ta'ala sebelum engkau dan umatmu masuk ke dalam surga terlebih dahulu ya Muhammad. Barulah Nabi tenang. Kan ada hadisnya tuh, kullu ummati dakhalal jannah, tiap-tiap umatku kata Nabi-Nya akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang tak galak. Illa wamahu ya Rasulullah. Dikatakan wahai Rasulullah, siapa niat uang yang tak galak masuk ke dalam surga? Man ata'ani faqad ma'i fil jannah. Barang siapa yang taat kepada aku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Wa man asani, dan barang siapa yang ingkar, yang murka, yang kufur, yang tak galak taat dengan aku, maka dialah yang tak galak masuk surga. Itu mereka jawaban. Jadi setiap umat Nabi itu masuk surga, kecuali yang tak galak. Ibu nak pilih galak atau tak galak? Pastinya kita pilih galak. Preman lagi pilih galak. Apalagi kita beda. Jadi Bapak Ibu para jemaah sekalian, ngapalah Nabi di situ menyaksikan banyak umatnya yang disiksa di dalam api neraka. Ini dalam surah, dalam Al-Quran dikatakan wala qad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah Ta'ala, kami telah sediakan neraka jahanam kebanyakan para penghuninya
para jin dan manusia. Jin dan manusia yang seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mau beriman kepada Allah. Qalbun marid, hati yang keras, tidak mempan dengan hidayah, mentah. Tidak mempan dengan nasihat, baik nasihat itu yang datang dari orang lain atau nasihat itu yang datang dari dirinya dewek. Matolah nganggur, pipilah kendur, gigilah gugur, obatlah kabur, ngomong ngantur-ngantur, jangan sungkur-sungkur, dari muncul kuatlah mundur, yang dimakan cuma makan bubur, dan nafas kelopang kubur. Kapan lagi nak tobat? Rumah dekat masjid, rumah dekat musola, masih nak organ tunggal pula. Tapi yakin sini dah. Yang ngomongin di Hong Kong kan loh. Sini soleh galau. Oh, anjing sudah soleh. Tidak mempan dengan suatu nasihat, apalagi sudah berkumandang ada hayya sholat, masih bengkak, mikir bala, tiap malam sudah, mencet kamu, mikir bala, ayo kita bala, jangan teman minum mikir bala. Kau nak jauh dari bala Allah udah faham dari bola ini mikir bala sudah Allah wala quwwata illa billah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tak galak beriman kepada Allah Taala. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tetapi tidak mau melihat kebesaran Allah Taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mempunyai telinga tapi tak galak mendengar panggilan Allah Ta'ala. Ulaika kal an'am. Ini kata Allah Ta'ala, mereka itulah binatang ternak. Allah yang ngomong. Balhum adal, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Kenapa? Karena mereka diberikan otak, diberikan akal. Beda dengan binatang. Binatang itu dikatakan dalam macam mana? Ayam itu kata lo, tidak marah lagi. Olonen kau diam. Tapi kalau manusia dikatakan lo, ngapa? Yang membedakan kita dia makhluk binatang, dia ada arti akal, kita ada akal otak. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke dalam bentuk yang serendah-rendahnya kata Allah Ta'ala. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Jadi Bapak Ibu kalau jemaah sekalian, Nabi sedih di mana umat Nabi di kemudian hari banyak sebagian di antara mereka yang disiksa Allah Ta'ala. Itulah dipikirkan Nabi Muhammad SAW. Nabi melihat banyaknya orang-orang yang disiksa itu, lanang banyak, betina lebih banyak lagi. Banyaklah betina daripada lanang. Tapi ibu-ibu sini insya Allah amin. Pokoknya semayang ngapa lebih banyak betina daripada lanang? Penyakitnya cuma siko. Ketika ditanya ya Rasul, apakah mereka perempuan itu mereka tidak beribadah? Oh, rajin tadi yo daripada bikinyo. Kalau ada pengajian ibu-ibu heboh, Ustaz belum datang menyogok dia sudah. Ustaz ceramah dia malah ceramah mulu. Itu di mana ada ibu Ustaz ceramah dia malah ceramah mulu. Itu biasa
pengajian semangat yang luar biasa ibu-ibu ini. Paling rajin puasa sunnah, paling rajin qiyamul lail, masak pagi-pagi hari, lakinya masih ngorok, dia mau main tahajud, lakinya masih subuh siangan terus dia semayang, majelis taklim sini hadir, di majelis zikir datang. Apa ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan perempuan yang lebih banyak masuk neraka ketimbang dengan laki-laki? Cuma sifat penyakitnya apa itu? Hunna yakfulna al-asir. Kebanyakan manusia itu mereka perempuan tidak pandai berterima kasih kepada sang suaminya. Pacaran dulu bagus kalau Pak, kata tidak bagus kalau bapak-bapak nak hendak sama ibu dulu bersaut pantun tidak. Kalau adik maju ketelu biarlah kakak yang maju ke muaro. Kalau adik jadi calo kakak lah yang jadi cungkediro. Tahu ada. Jawab pula ibu tadi sayang. Kalau ada kaca di pintu, kaca jendela tolong dibukakan. Kalau ada kata begitu, badan dan nyawa adik serahkan. Jadi bapak dia kalau saingan, jalan-jalan ke pasar Kuto, jangan lupa beli semangkok. Kalau memang adik cinta, jangan banyak cerita, banyak kita hidup berdua. Setuju ya ke malam ini. Ibu tak kalah saingan ibu-ibunya Pak. Ini yang pakem ibu yang terakhir. Jalan-jalan ke pasar Kuto, jangan lupa beli pempek sama cuko. Kendak kakak keturut 3 lo, asalkan kakak tidak bini 2. Kalau masa-masa pacaran dulu Pak, ada masa super romantis. Lagi pacaran dulu, kapan punya anak 3-4 supernya hilang, 3 romantis cewek. Jangan emaknya masa temporer. Kalau masa super romantis dulu, rayuan keren hijau. Oh, luar biasa. Apalah artinya hidupku ini tanpa dirimu sayang. Gunung tinggi kan kudaki, lautan luas kesurannya. Tuh. Ya, soalnya kendak ya. Kendak ada kok. Itu namanya rayuan super romantis. Ketika waktu ibunya nak minta dalam masa temporer atau masa super romantis, super hilang, dah punya anak 3, anak 4. Aku uji bininya ngomong, kak, kaget rewangi adik enak kondangan kak, uji lagi dia ngomong, lagi dulu deh adik kakak nyusul. Ini lah punya anak 4 sudah ini. Kak, aku dengar nyampak kak, mato kau mana? Woi kak, adik saya kalau naik motor kak, untung kau hidup jalan. Oh, ada ternasibnya tuh. Yang tak lemah ini masa temporer, order deal sudah mulai lepas kalau. Yang tadi kena penyakit hemoen, gawe pensiun, makan banyak, macam banyak, gawe baca. Bapak ini kena penyakit hemoen. Letih, lesu, lemah, loyo. Tambah cukup lagi lemas. Cuman bininya tak beriman, tak sabar. Apa uji bininya ngomong, Pak, Mbak Enderi kamu tak sabar alasan Pak makan tak lemak, ngoceh banyak, gak beda baca. Nanti kamu Mbak Enderi nggak mati dengan Ibu-ibu siapa yang nyumpai lakinya biar cepat mati ganjang di akhirat dapat tiket neraka jahanam super eksekutif. Begitu juga bapak-bapak jangan mentang-mentang nyingok bininya sudah mulai agak layu dikit nyumpai bininya biar mati ganjang. Apa ada janda sulam? Bila kita ngomong matilah kencang begini, oh sampah lagi jangan juga tak boleh. Maka itu Al-Quran mengajarkan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah ciptakan kedua insan pasangan untuk kalian kata Allah Ta'ala mawaddatan
cinta kasih warahmatan dan kasih sayang. Cinta kasih di masa muda dan kasih sayang di hari tua. Bu. Kalau bapak tak baca ngapo-ngapo lagi, bu, masih ada gunanya, jangan dimarahin. Misalnya gawelah pensiun, makan banyak, nanti tidak baca, gawelah sana. Bisa. Jangan galak dimarahin ibu, masih ada gunanya. Bisa. Kalau ibu nak ke pasar, supaya itu rumah aman, tidak dimasuki oleh ayam. Duduk ke bapak depan pintu, aman. Tengok lagi, kalau ibu ada sebidang makanan, misalnya di dalam makanan yang lemak-lemak, iwak, rendang, kemudian malbi, ada yang namanya seluruh menu-menu ibu dah siapkan supaya aman dari gangguan kucing. Ibu nak ke warung, duduk ke bapak, congkok ke dia. Masih ada gunanya, bro. Jangan galak dimarahi, kualat. Siapa lagi yang nak ngurus laki kalau bukan bini? Siapa lagi nak ngurus bini kalau bukan? Nah, itulah. Kalau lagi nak galak ngurus, lana sesibuknya. Yang jelas lagi nak galak ngurus, berdosa. Ya. Ibu-ibu itu tidak dituntut dosa. Kalau ibu berbuat dosa, itu tidak berdampak pada laki. Kalau laki beramat, setiap perbuatan ibu, kalau ibu misalnya bapak melakukan kesalahan dosa, itu tidak berdampak kepada ibu. Tapi setiap perbuatan ibu, ya, apalagi berbuat dosa, itu yang tanggung jawab bapak, suami. Maka itu ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Kepala rumah tangga, walaupun profesor, doktor, ya, nenek profesor misalnya bininya, tetap kepala rumah tangga yang memimpin adalah laki-laki. Cuman zaman jadi banyak datang kalah oleh bini. Kalau laki tak dalam mimpi, kaget dia dituntut di akhirat. Kalau perhatikan, lanang ini kaget dia pajak dituntut oleh 4 macam golongan betina. 1, bini. 2, anak kandung betina. 3, keponakan anak saudara kita. Misalnya dia pun meninggalkan anak betina, kita kaget baca dituntut lah. Bukan bininya, bukan emaknya yang lagi menunjuk nafkah, sebenarnya adalah uwak dan mamangnya. 4, cucung kandung yang betina. Jadi lanang ini, bu, kami ini juga yang lanang ini jangan ladas-ladas, kaget lidas. Kita tongkat-tongkat semayang rajin, ya, kita talak gede, bini kita kaget dia bakal lari, kita kaget di neraka. Maka itu juga kita tongkat-tongkat semayang rajin, kita punya anak tidak ada kita, didik dia dengan agama, kaget dia bakal nuntut dengan kita. Begitu juga yang namanya cucung dan keponakan.
Kecuali kalau kita mimpin dia secara benar, secara tegas, dia masih menyimpang, tidak salah kita lagi. Itu ya. Lanjut kita. Iya. Jam 9:22 menit. Lanjut ya. Nabi melihat perempuan-perempuan, ngapa nak betinanya tak kasih lana? Ada juga lana. Nabi melihat perempuan yang kepalanya digerujuki dengan coran api neraka. Ya Allah, coran dari api neraka. Begitu coran itu menyentuh kepalanya, belum menyentuh sudah hancur mendidih, merontak, luluh lantah, bersakitan dia. Kemudian dibuatkan lagi, disiram lagi. Ini tamsil apa lagi Jibril. Inilah tamsil umatmu yang Muhammad, perempuan-perempuan yang lagi di dunia dulu. Kalau lagi dia di dunia, ketika dia tinggal di dunia, ketika dia nak keluar, dia tak galak maki tutup kepala, tak galak maki jilbab. Yang benar jilbab apa hijab? Yang ngomong jilbab kasih tangan. Kalau tak pegawai. Yang ngomong cinta tunjuk tangan. Mana ngomongnya? Satu. Harus berani. Mana lagi? Yang ngomong hijab tunjuk tangan. Yang benar jilbab atau hijab? Hijab. Oke. Aku tanya lagi. Yang benar jilbab apa hijab? Hijab. Yang benar hijab apa jilbab? Hijab. Yang ngomong hijab tunjuk tangan. Kamu takut jauh nih? Hijab. Hijab. Yang ngomong jilbab tunjuk tangan. Kalau begini. Sangat disayangkan kalau ada istri pembesar atau dia ahli, katakan ada sebutin namanya karena melanggar kode etik, tidak boleh pula kita menyebut namanya. Katanya ada dan juga ada di antara mereka yang mengatakan berjilbab itu tidak wajib, nutup kepala itu tidak wajib, bahkan keluarga yang ahli tafsir sekalipun. Ini amat sangat menyedihkan, ironi. Kenapa Pak? Karena Allah baik mengkhitab Nabi mewajibkan untuk memakai tutup kepala. Dari mana dalilnya? Kita simak sama-sama dalam surah Al-Ahzab. Apakah betul jilbab? Apakah betul hijab? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Hai para nabi. Ya ayyuhan nabi. Hai nabi. Qul, katakan, sampaikan li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada seluruh perempuan yang beriman, yudnina 'alaihi min jalabibihin. Jika mereka hendak keluar rumah, maka hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Yudnina 'alaihi min jalabibihinna, bukan hijabibihinna. Jalabib, jalaba, yujalibu. Jalabib ini jamak taksir, maksudnya menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Jumhur dalam kitab Madzhabul Arba'ah, 4 mazhab itu mufakat aurat perempuan seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi yang betul jilbab apa hijab? Hijab apa jilbab? Yang ngomong jilbab tunjuk tangan. Masih tak galak juga. Yang ngomong hijab tunjuk tangan. Mana ngomong hijab? Kalau hijab itu Pak pembatas bank. Itu namanya hijab dinding, ya, pembatas jatah dengan tabir. Itu namanya pembatas. Itu hanya di sebagian yang dibataskan. Kalau orang pakai hijab wajah, inilah yang model pakai hijab, di pucuk ketutup, di bawah amburadul. Betul-betul pakai leton, kelek, katon. Yang betul jilbab, orang kadang main ini, Pak nak ngambek bayi lemak.
Apalagi ustaz-ustaz di TV artis hijab, oh belajar lagi ilmu logo. Kami dulu di pesantren dulu melotok harus belajar. Itu yang mana yang benar, yang mana yang salah kalimat Quran. Maka itu tidak boleh mengatakan bahwasanya kalau itu tidak wajib. Qul, itu Allah yang memerintahkan. Katakan, amr, fi'il amr, sampaikan ya azwajika, kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada seluruh perempuan yang beriman, kalau mereka hendak keluar rumah maka wajib memakai jilbab. Dzalika adna ayyurafna, yang demikian kata Allah Ta'ala mereka lebih mudah dikenal perempuan yang beriman. Fala yu'dain, ini janji Allah Ta'ala. Siapa yang pakai jilbab secara betul syariah, maka dia tidak akan diganggu. Ya, maka Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dua. Kemudian Nabi melihat perempuan-perempuan yang lidahnya digunting dengan guntingan api neraka, ditombak tembus sampai ke dalam tubuhnya. Allahu Akbar. Ngaku lagi itu Jibril, itu nabinya, ya Muhammad, inilah tamsil umatmu dulu perempuan-perempuan di dunia. Fa'usi zawjiha, lagi hidupnya galak nyerikin hati lakinya, lagi kena galak nyakiti hatinya. Kalau lagu dulu, masak sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, apalagi jadi bangku ya. Jadi tidak mengurusi tempat lakinya, galak muat, galak nyakiti hati lakinya. Aduh, kaget dia di akhirat, itu lidahnya digosok, ditombak, digunting dari guntingan api neraka. Itu kalau bidino yang nyakiti hati laki, ya cak mana kalau laki nyakiti hati bini sama sama Yang jelas, kalau perbuatan laki dia kelewatan sama melampaui batas, dia kaget dituntut di akhirat. Ya, dia tuntut di akhirat. Kemudian kalau nak tentang cerita sisa api neraka ini sebetulnya banyak, kita tak suka-suka tak makan waktu sejam. Kita ambil inti sarinya, apa itu? Kesian ibu-ibu kena terus kita juga, kita cuma terus kita ambil inti sarinya apa? Di dimensi yang ketiga kita singkat ke waktunya. Di dimensi yang ketiga, hikmah perjalanan Isra wal Mi'raj itu adalah Nabi mendapatkan perintah sholat 50 waktu sehari semalam. Asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Sholat bukan merupakan perkara yang baru. Nabi-nabi terdahulu sudah ada diperintahkan sholat, cuman syariatnya yang berbeda. Nabi Adam kebagian sholat di waktu subuh. Zuhur cuma untuk Nabi Allah Ibrahim. Asar itu cuma untuk Nabi Allah Yunus. Nabi Isa kebagian sholat cuma di waktu maghrib. Dan Nabi Allah Musa sholatnya cuma di waktu isya. Itu para nabi-nabi dan rasul terdahulu. Dan ada sejarahnya. Kenapa ada sejarah sholat zuhur? Sebab ada sejarah sholat zuhur itu kata Nabi, ammas sholatul zuhri. Adapun sejarah sholat zuhur, bara api neraka nantinya dinyalakan di waktu zuhur. Zuhur itu Pak tergelincir matahari dari sebelah timur ke arah barat. Pas di tengah-tengah dia tergelincir ke arah barat, itulah zuhur. Zuhur maknanya tergelincir matahari dari timur ke barat. Bukan zohor. Kalau zohor tulang belakang, apalagi lohor, oh bukan. Kalau nggak baik, buka Qamus Al-Munjid tebel, bahasa Arab. Yang betul zuhur, pakai zuhur, zuhuri itu matahari tergelincir dari timur ke barat. Kenapa ada sejarah salat asar? Ketika itu penyebab ada sejarah salat asar, Nabi Allah Adam dengan ibunda Hawa di surga, dia melanggar memetik buah khuldi di waktu asar.
Kenapa ada sejarah sholat di waktu maghrib? Taubat Nabi Allah Adam dengan ibunda Hawa diterima Allah Ta'ala di waktu maghrib. Tapi lama, ratusan tahun Nabi Adam itu taubatnya. Ada riwayat mengatakan 400 tahun. Dipertemukan, dipisahkan, dipertemukan di padang Arafah, dipisahkan Iblis, diturunkan di Basrah, Nabi Adam diturunkan di Irak, sementara Siti Hawa di Jeddah. Maka itu Jeddah itu dikenal dengan Jeddah, Jeddatun, Jeddah, kakek, nenek. Di padang Arafah dipertemukan. Lama, syaratnya harus taubat Nabi Allah Adam di Mekah. Itu sebelum Allah terima. Sebelum apa? Tawassul bi hurmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak menyebut tawassul Nabi Muhammad, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah terima taubat Nabi Allah Adam ketika di waktu maghrib. Dan kenapa ada sejarah salat Isya? Kata Nabi, wa amma salatul Isya. Adapun sejarah salat Isya, yaumul qiyamati dzulmatun. Pada hari kiamat nanti gelap, al-qabri dzulmatun, dan di alam kubur pun gelap. Siapa yang menunaikan salat Isya, maka Allah akan berikan penerangan dia di hari yaumil qiyamah dan di alam kuburnya nanti. Kenapa ada sejarah salat subuh? Sejarah salat subuh itu kata Nabi, ini bonus terkhusus untuk umat Nabi Muhammad. Bara'atum minan nifaq wa bara'atum minan nar. Terlepas daripada kriteria orang-orang munafik dan terbebas dari siksa api neraka. Maka itu Bapak Ibu para jemaah sekalian, rahimakumullah. Salat yang paling berat itu adalah salat subuh. Apalagi hujan. Kalau dewek pacak dihitung softnya.